Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Oktida Meta Marsitorus, mahasiswa Universitas Siberasia dan mengambil prodi Sistem Informasi, yaitu di mana saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS yang diberikan oleh ibu dosen saya di dalam bidang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan, yaitu penerapan flowchart. Sebelumnya menjelaskan tentang pelunasan utang, di mana di sini saya akan menjelaskan alur transaksi pelunasan utang, dokumen apa yang diperlukan beserta pihak-pihak yang terkait. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan alur transaksi pelunasan utang, dokumen yang diperlukan, dan pihak terkaitnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang penerimaan faktur dari pemasok, di mana di dalam penerimaan faktur pemasok ini, yaitu divisi terkaitnya ialah divisi pembelian. Dan kemudian dokumen yang diperlukan itu ialah faktur dari pemasok. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi dari divisi pembelian itu apa. Divisi pembelian itu ialah divisi yang bertanggung jawab, di mana tugasnya itu untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dari pemasok. Kemudian mereka ini memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian divisi pembelian ini berperan dalam pelunasan utang, di mana mereka menerima faktur dari pemasok dan kemudian memverifikasi kesesuaian faktur dengan pesanan ya atau processing order beserta penerimaan barangnya. Lalu untuk alur transaksinya, di mana divisi pembelian ini yang pertama itu penerimaan faktur dari pemasok ini. Prosesnya itu di mana faktur yang dikirimkan oleh pemasok diterima oleh perusahaan. Kemudian faktur ini mencantumkan jumlah yang harus dibayar untuk barang atau jasa yang telah disediakan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki catatan resmi dari kewajiban utang yang harus dibayar. Lalu yang kedua itu ialah verifikasi faktur, di mana divisi terkaitnya itu yaitu divisi akuntansi dan keuangan. Kemudian dokumen yang diperlukan itu ialah faktur, purchasing order atau PO, kemudian surat penerimaan barang yaitu goods receipt note atau GRN. Kemudian di dalam verifikasi faktur ini saya akan menjelaskan seperti divisi akuntansi. Saya harus menjelaskan divisi akuntansi itu ialah divisi ini bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi keuangan, termasuk utang, pembayaran, dan pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian ini divisi akuntansi itu memastikan bahwa laporan keuangan itu disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian divisi akuntansi ini berperan di dalam pelunasan utang juga, di mana mereka mencatur faktur sebagai utang, kemudian melakukan rekonsiliasi, dan kemudian mencatat pembayaran utang. Kemudian verifikasi faktur ini menjelaskan di mana definisinya ialah memproses pengecekan faktur untuk memastikan bahwa jumlah yang tercantum sesuai dengan pesanan barang yang diterima. Kemudian memverifikasi harga, kuantitas, dan ketepatan pengiriman. Tujuannya yaitu mencegah kesalahan atau penipuan dalam pembayaran utang. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga itu ialah pencatatan utang, di mana divisi terkaitnya itu sama juga yaitu divisi akuntansi. Kemudian dokumennya yang diperlukan yaitu jurnal utang, faktur, PO atau GR ya. Kemudian saya sudah menjelaskan pengertian dari divisi akuntansi itu seperti apa di sebelumnya, dan kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari pencatatan utang itu, di mana pencatatan utang ini prosesnya untuk mencatat faktur ya yang telah diverifikasi ke dalam sistem akuntansi sebagai kewajiban utang perusahaan. Kemudian ini mencakup pengelompokan utang berdasarkan tanggal jatuh tempo, pemasok, dan kategori utang lainnya. Kemudian pencatatan utang ini penting ya,
Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa semua kewajiban utang tercatat dengan akurat dalam buku besar. Lalu yang keempat itu ialah pembuatan jadwal pembayaran, di mana divisi terkaitnya itu ialah divisi keuangan. Kemudian dokumen yang diperlukan itu ialah daftar ulang jatuh tempo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari divisi keuangan itu, beserta apa yang dikerjakan. Divisi keuangan itu ialah pengelola, yaitu mereka itu mengelola arus kas keuangan, khususnya arus kas perusahaan ya, termasuk perencanaan dan juga eksekusi pembayaran utang. Dimana divisi keuangan ini mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. Kemudian di dalam divisi keuangan ini dijelaskan juga tentang dokumen yang diperlukan itu ya. Dokumen yang diperlukan itu ialah jurnal daftar utang jatuh tempo ya. Yaitu dimana pembuatan jadwal pembayaran ini definisinya itu proses penyusunan jadwal kapan dan bagaimana utang akan dibayar, yaitu termasuk pengaturan prioritas pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo dan ketersediaan dana, yaitu tujuannya ialah mengelola arus kas perusahaan secara efisien dan memastikan bahwa semua utang dibayar tepat waktu. Kemudian yang kelima ialah persetujuan pembayaran, di mana divisi terkaitnya yaitu divisi keuangan atau manajer keuangan, di mana dokumen yang diperlukan itu ialah daftar utang jatuh tempo, kemudian dokumen persetujuan internal. Saya ulang kembali terkait dengan divisi keuangan itu yaitu mengelola arus kas perusahaan ya, termasuk perencanaan dan eksekusi pembayaran utang. Dan kemudian persetujuan pembayaran ini definisinya ialah proses di mana manajer keuangan itu meninjau dan menyetujui daftar utang yang akan dibayar, memastikan juga bahwa pembayaran sesuai dengan kebijakan perusahaan dan anggaran yang tersedia. Di mana tujuannya ini yaitu memberikan kontrol dan akuntabilitas terhadap pembayaran utang, di mana persetujuan pembayaran ini sangat penting untuk dibutuhkan di dalam alur transaksi pelunasan utang. Lalu selanjutnya ialah yang keenam, pembuatan cek atau giro atau instruksi transfer, di mana divisi terkaitnya itu ialah divisi keuangan. Kemudian dokumen yang diperlukan itu ialah cek atau giro atau instruksi transfer. Ya, kita tahu sendiri tadi saya jelaskan sebelumnya terkait divisi keuangan itu ialah divisi yang mengelola arus kas perusahaan. Dan kemudian di sini terkait dengan pembuatan cek atau giro, yaitu instruksi transfer ini, proses pembuatan dokumen ini seperti pembayaran, seperti cek, giro, atau instruksi transfer elektronik lainnya yang akan digunakan untuk membayar utang kepada pemasok, di mana tujuannya ini untuk mempersiapkan dan mendokumentasikan pembayaran utang. Lalu yang ketujuh di sini dijelaskan yaitu pemberitahuan pembayaran ke pemasok. Sama juga yaitu divisi terkaitnya yang diperlukan ialah divisi keuangan. Kemudian dokumennya yang diperlukan yaitu bukti transfer atau salinan cek giro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan pemberitaan pembayaran ke pemasok ini. Definisinya yaitu menginformasikan pemasok bahwa pembayaran itu sudah dilakukan atau telah dilakukan ya, baik melalui pengiriman bukti transfer atau salinan cek atau giro. Di mana tujuannya itu juga sama, memberikan informasi kepada pemasok bahwa kewajiban utangnya itu sudah dilunasi atau telah dilunasi. Lalu yang ke-8 di sini ada rekonsiliasi bank, di mana divisi terkaitnya itu yang diperlukan ialah divisi akuntansi. Kemudian dokumen yang diperlukan itu ialah rekening koran bank, kemudian bukti pembayaran. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang terdahulu ialah divisi akuntansi, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya,
yaitu divisi akuntansi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan semua transaksi keuangan termasuk utang, pembayaran, dan pelaporan keuangan perusahaan. Dan di dalam rekonsiliasi bank ini, prosesnya ini mencocokkan catatan pembayaran dalam sistem akuntansi dengan laporan rekening bank untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Tujuannya yaitu memastikan akurasi catatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi kesalahan atau transaksi yang tidak sah. Lalu yang kesembilan ialah pencatatan pembayaran utang, di mana alur transaksi ini divisi terkaitnya yaitu divisi akuntansi. Kemudian dokumen yang diperlukan yaitu jurnal pembayaran utang, yaitu kemudian bukti pembayarannya. Divisi akuntansi itu sangat penting ya, di mana divisi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi keuangan. Kemudian di dalam pencatatan pembayaran utang ini juga prosesnya mencatat bahwa pembayaran utang itu telah dilakukan dan mengurangi saldo utang dalam buku besar, yaitu yang bertujuan memperbarui catatan akuntansi dan mengurangi saldo kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 ialah pelaporan keuangan, di mana divisi terkaitnya itu yaitu sama juga divisi akuntansi, dan dokumen yang diperlukan yaitu laporan keuangan atau buku besar utang. Dan di dalam pelaporan keuangan ini menjelaskan tentang proses penyusunan laporan keuangan yang mencakup posisi keuangan perusahaan, kemudian termasuk saldo utang yang telah dan belum dibayar. Tujuannya yaitu memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya kepada manajemen dan pihak eksternal. Setiap langkah-langkah alur transaksi ini saling terkait ya, untuk memastikan bahwa proses pelunasan utang berjalan dengan lancar, akurat, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata dan kekurangan yang telah saya sampaikan, mohon dimaklumi. Saya berharap dengan tugas yang dapat saya kerjakan ini dapat diterima, dan salam sehat selalu kepada ibu dosen saya, dan terima kasih banyak untuk 1 semester ini. Terima kasih Bu.